Halo, Assalamualaikum fans drama Korea. Nah, pada kesempatan kali ini aku bakalan bahas kembali tentang TKP SKD CPNS 2021. Di video-video aku sebelumnya, pasti teman-teman udah tahu kan bahwa di setiap soal TKP itu pasti ada aspek-aspek yang terkandung di dalam soal-soal tersebut. Nah, pada kesempatan ini kita akan bahas aspek apa aja yang diminta di setiap-tiap soal supaya teman-teman bisa lebih jeli dalam mengerjakan soal TKP. Karena balik lagi di video aku sebelumnya, aku udah pernah jelasin kan bahwa tes CPNS itu yang paling penting pasti adalah soal TKP-nya, karena percuma dong orang pintar tapi tidak punya kepribadian yang bagus. So, kita langsung mulai aja ya. Yang pertama tentang aspek integritas diri. Tes integritas diri ini bertujuan mengukur tingkat kebaikan atau ketulusan hati seseorang dalam kesehariannya. Biasanya, orang yang memiliki kebaikan atau ketulusan hati berani mengatakan benar jika itu benar dan salah jika itu salah, dan berani memperjuangkan kebenaran meskipun itu membahayakan karirnya. Nah, ini adalah salah satu aspek yang bakalan dinilai di tes TKP CPNS nanti. Kita lanjut sama contoh soalnya ya. Yang pertama, contohnya adalah atasan Anda melakukan rekayasa laporan keuangan kantor. Maka Anda A. Dalam hati tidak menyetujui hal tersebut. B. Hal tersebut sering terjadi di kantor manapun. C. Mengingatkan dan melaporkan kepada yang berwenang. D. Tidak ingin terlibat dalam proses rekayasa tersebut. E. Hal semacam itu memang sudah terjadi dan menjadi tradisi yang tidak baik di Indonesia. Nih, sebelum kita jawab, kita harus bisa tahu nih, dari soal ini tuh jelas banget bahwa soal ini tuh bertujuan untuk mengetahui sejauh mana integritas kita ketika melihat kecurangan terjadi di hadapan kita. Nah, jadi jawaban yang paling nilainya 5 itu adalah yang C. Kenapa? Karena tadi kalau integritas diri kita tinggi dan bagus, ya kita bilang salah kalau memang itu salah dan kita bilang benar kalau memang itu benar. Jadi yang C itu adalah nilainya 5. Lalu kemudian yang D, tidak ingin terlibat dalam proses rekayasa tersebut, ini bernilai 4. Jadi kenapa ini nilainya lebih rendah? Karena memang benar kita tidak boleh terlibat dalam proses rekayasa tersebut, tapi dia juga tidak menjelaskan aksi kita untuk terhadap hal tersebut. Jadi dia cuma nggak mau terlibat aja, tapi dia tidak berani mengingatkan atau melaporkannya. Sedangkan kalau yang C itu dia mengingatkan dan melaporkan kepada yang berwenang, otomatis dia juga pasti nggak mungkin terlibat dalam proses rekayasa tersebut. Lalu yang A, dalam hati tidak menyetujui hal tersebut, itu poinnya 3. Kemudian yang B, hal tersebut sering terjadi di kantor manapun, ini poinnya 2. Dan yang E, hal semacam itu memang sudah terjadi dan menjadi tradisi yang tidak baik di Indonesia, itu poinnya 1. Karena ya tadi dia tidak memberikan solusi dan dia juga istilahnya ya udahlah gitu, terserahlah. Nah, itu kan yang tidak diinginkan dari seorang CPNS, itu adalah sikap tersebut. Kemudian contoh soal yang lain ya. Hampir semua pegawai di kantor instansi Anda meminta uang tanda terima kasih atas pengurusan surat izin tersebut. Namun menurut peraturan kantor hal itu tidaklah diperbolehkan. Maka Anda A. Ikut melakukannya karena bagaimanapun juga kawan-kawan kantor juga melakukannya. B. Melakukannya hanya jika terpaksa karena membutuhkan uang tambahan untuk keperluan keluarga, sebab gaji kantor memang kecil. C. Terkadang saja melakukan hal tersebut. D. Berusaha semampunya untuk tidak melakukannya. E. Tidak ingin melakukannya sama sekali. Nah, untuk pertanyaan ini jawaban yang tertinggi adalah yang E, karena kita harus punya prinsip kalau itu salah ya memang salah. Jadi mau bagaimanapun keadaannya kita tidak ingin melakukannya. Jadi itu poinnya 5. Lalu yang D, berusaha semampunya untuk tidak melakukannya, ini poinnya 4. Dan yang C itu adalah poinnya 2. Kenapa? Karena ini masih tetap ngelakuin ya. Sebenarnya kan harusnya nggak boleh gitu. Yang poinnya 3 itu adalah yang B, karena melakukan hanya jika terpaksa membutuhkan uang. Sebenarnya ini sih kalau dilihat ya tetap nggak boleh juga ya. Mau bagaimanapun juga situasi dan kondisinya, yang benar itu ya yang E, tidak ingin melakukannya sama sekali. A,
itu jelas poinnya adalah 1. Jadi dia malah mendukung hal tersebut. Itu tadi contoh soal TKP yang menilai integritas diri. Kita lanjut ke aspek selanjutnya. Nah, ini tips untuk meningkatkan integritas diri kita. Yang pertama, kita harus pahami bahwa semakin tinggi integritas yang dimiliki, maka semakin tinggi juga rasa hormat yang diberikan sama orang lain. Dan semakin rendahnya integritas kita, maka akan ada pihak yang melecehkan bahkan menyepelekan kita. Jadi mulailah menjadi pribadi yang berintegritas, yaitu jujur, tegas, dan disiplin. Nah, ini tuh adalah pribadi-pribadi yang berintegritas. Ya, kita berusaha sebaik mungkin supaya kita bisa menjadi pribadi tersebut. Kita masuk ke aspek selanjutnya ya. Aspek selanjutnya adalah aspek semangat berprestasi. Jadi, tes semangat berprestasi ini adalah bertujuan untuk mengukur tingkat motivasi dan kekuatan tekad seseorang untuk melakukan tugasnya dengan baik dan meraih capaian-capaian tertentu yang signifikan dan penting. Lalu, biasanya kebanyakan orang hanya bekerja sesuai standar atau malah di bawah standar. Nah, ini jadi keinginan pemerintah itu kepada PNS-PNS-nya itu, jadi kita itu punya motivasi yang kuat sehingga kita tuh ada rasa untuk merubah kinerja dan merubah sehingga tercapainya capaian-capaian atau visi misi yang diinginkan oleh pemerintah gitu. Ini tips untuk meningkatkan semangat berprestasi. Yang pertama, yang pasti berusaha untuk menjadi yang terbaik. Itu meskipun belum tercapai, tapi kita tetap bekerja sepenuh hati dan berusaha sekuat tenaga. Lalu, bergaul dengan orang-orang yang mempunyai semangat untuk mendapatkan prestasi tinggi sehingga memicu kita untuk ikut semangat dalam bekerja keras. Kita masuk aspek selanjutnya, yaitu aspek kreativitas dan inovasi. Tes kreativitas bertujuan untuk mengukur seberapa tinggi kita memiliki daya cipta untuk membuat sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru haruslah memiliki kelebihan tertentu dari yang lama. Apakah dia lebih baik sistemnya, lebih cepat pencapaian targetnya, atau lebih hemat sumber dayanya, ataupun kelebihan-kelebihan lain yang signifikan. Nah, ini adalah contoh soal TKP yang menilai kreativitas dan inovasi. Yang pertama, contohnya adalah Anda mengajukan suatu usulan kepada atasan Anda, namun usulan tersebut menurut atasan Anda kurang tepat. Sikap Anda adalah A. Merasa kecewa, B. Mencari alternatif usulan lain, C. Kecewa namun berusaha melupakan hal tersebut, D. Bersikeras mencari upaya pembenaran terhadap usulan tersebut agar dia mau menerimanya, E. Ditolak bukanlah sesuatu yang baru bagi Anda. Jadi soal ini tuh bertujuan untuk mengetahui semangat kita untuk terus kreatif dan berinovasi meskipun mengalami penolakan. Dan jawaban yang poinnya 5 itu adalah yang B. Ini poinnya 5. Kenapa? Karena kita berusaha mencari alternatif usulan lain yang lebih tepat. Jadi usulan kita ditolak itu bukan berarti usulan kita itu jelek. Siapa tahu cara penyampaian kitanya yang kurang tips sehingga atasan kita kurang paham dengan apa yang kita usulkan. Jadi kita berusaha untuk mencari alternatif usulan lain. Lalu yang poinnya 4 itu adalah yang C. Ini poinnya 4. Jadi kita boleh, karena ini manusiawi kalau kita merasa kecewa, tapi kita berusaha untuk melupakan hal tersebut. Jadi jangan baper. Dan yang poinnya 3 itu yang E. Kenapa yang E poinnya 3? Karena itu ditolak bukanlah sesuatu yang baru bagi kita. Jadi ya kita nggak biasa aja lah, nggak usah jadi malah tidak kreatif dan tidak mau mengeluarkan inovasi yang ada. Jadi tidak istilahnya, dan tidak berani untuk melakukan inovasi-inovasi yang lain. Kemudian yang poinnya 2 itu adalah yang A, merasa sangat kecewa, dan yang D itu poinnya 1. Kenapa? Karena bersikeras mencari upaya pembenaran terhadap usulan tersebut juga salah. Jadi kita tetap ibaratnya kekeh kan kalau ini, padahal harus bisa legowo menerima usulan kita kalau di dalam tim itu usulan kita itu tidak diterima gitu. Lalu contoh yang lain, pimpinan kantor menggelar rapat kerja membahas penyusunan rencana kerja untuk tahun anggaran depan. Setiap pegawai diharapkan mempersiapkan usulan untuk kegiatan tahun depan. Respon Anda
A. Berminat mengajukan suatu ide kegiatan yang akan dilaksanakan meskipun nantinya ide tersebut belum tentu diterima. B. Tidak berniat sama sekali untuk mengajukan suatu ide kegiatan. C. Akan mengajukan suatu ide kegiatan jika diminta oleh pimpinan. D. Mungkin berniat untuk mengajukan suatu ide kegiatan yang akan dilaksanakan, namun tergantung situasi dan kondisi. E. Ragu-ragu untuk mengajukan suatu ide kegiatan karena akan kecewa jika tidak diterima. Nah, soal-soal yang seperti ini tuh bertujuan untuk mengetahui sejauh mana semangat kita untuk terus berkreatif dan berinovasi untuk kemajuan organisasi. Jadi di sini jawabannya yang nilainya 5 itu adalah yang A. Kenapa? Karena kita tetap berminat mengajukan suatu ide kegiatan meskipun nantinya ide tersebut kan belum tentu diterima gitu oleh forum, tapi kita tetap ada niatan untuk kemajuan organisasi kita. Lalu yang poinnya 4 itu adalah yang C. Minimal dia tetap mengajukan ide kegiatan meskipun itu diminta terjadi hanya karena diminta oleh pimpinan. Jadi bukan inovasi sendiri gitu, bukan keinginan diri dia sendiri. Lalu yang poinnya 3 itu yang D, karena dia tetap mengajukan meskipun dia melihat situasi dan kondisi yang ada. Jadi kayaknya kalau udah kepepet baru dia ngajuin. Padahal sebenarnya ya boleh kita mengajukan ide dan inovasi kita. Lalu yang nilainya 2 itu adalah yang E, dan yang nilainya 1 itu adalah yang B. Kenapa? Karena ini mah tidak berminat sama sekali, berarti kita tidak punya aspek kreativitas dan inovasi ini. Jadi itu tadi contoh-contoh soal yang menilai aspek kreativitas dan inovasi di soal TKP. Kita masuk ke aspek selanjutnya ya. Nah, ini adalah tips-tips bagaimana meningkatkan kreativitas dan inovasi kita. Yang pertama, jangan takut untuk mencoba hal baru. Cobalah mengerjakan sesuatu di luar cara yang biasanya kita lakukan. Sharing dan bertukar ide dan gagasan dengan orang yang lebih pintar. Jangan takut mengutarakan pendapat atau ide yang meskipun belum tentu diterima di dalam forum. Dan jangan hanya diam dan menunggu perintah atasan, tapi kita harus inisiatif melakukan pekerjaan. Nah, ini dia tips untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi. Dan oke, sekarang kita masuk ke aspek selanjutnya ya. Ini ada aspek orientasi pada pelayanan. Jadi, tes orientasi pada pelayanan ini bertujuan untuk mengukur seberapa tanggap kita dalam melayani kebutuhan pelanggan. Pelanggan di sini tuh bisa macam-macam. Kalau tenaga medis berarti dia pasien, ya kan? Kalau misalnya pelayanan-pelayanan umum ya berarti masyarakat. Pokoknya ini tuh pelanggan itu dia bisa berupa siapa saja. Kemudian perilaku orientasi pada pelayanan berarti itu melayani kebutuhan masyarakat, atasan, rekan kerja, atau instansi lain dengan sebaik-baiknya. Nah, kita masuk kepada soal TKP yang mengarah pada aspek orientasi pada pelayanan ini ya. Yang pertama, saat jam istirahat ada seorang klien dari luar kota ingin menemui Anda. Klien tersebut terburu-buru karena harus segera menuju bandara untuk pulang ke daerahnya. Sikap Anda: A. Segera menemuinya dan menanyakan kepentingannya. B. Tidak mau menemuinya karena Anda sedang istirahat. C. Menyuruhnya untuk menunggu. D. Meminta teman Anda untuk menemuinya. E. Menyuruhnya untuk kembali lain kali saja. Nah, soal ini tuh bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kepedulian kita terhadap klien yang mengalami kesulitan. Jadi kita harus jeli ini soal ini mengarah kemana. Otomatis karena kita tahu ini soal yang mengarah pada aspek orientasi pada pelayanan, di mana kita harus melayani dengan sebaik-baiknya, maka jawaban yang paling tinggi itu pasti adalah yang A. Kenapa? Karena di sini kita segera menemuinya dan menanyakan kepentingannya. Berarti kita sudah care sama klien kita gitu. Kemudian yang jawaban kedua yang bernilai 4 itu adalah yang C. Yang C itu nilainya 4. Kenapa? Karena tadi contoh kita sedang istirahat dalam keadaan posisi misalnya sedang makan tanggung. Otomatis ya kita meminta klien kita untuk menunggu. Setelah kita beres istirahat, kita langsung
melakukan pelayanan tersebut. Dan yang jawabannya D, nomor 3 ini nilainya. Kenapa? Karena meminta teman kita yang belum istirahat untuk menemuinya, minimal kita ada usaha untuk tetap melayaninya. Lalu yang E, menyuruhnya untuk kembali lain kali saja, ini poinnya 2. Dan yang poinnya 1 itu adalah yang B. Kenapa? Karena dia jelas banget tidak mau menemuinya karena kita sedang istirahat, tapi kita tidak memberikan solusi yang lain gitu. Kemudian kita masuk ke contoh soal yang lain ya. Nomor 2, suatu hari ada seorang klien berkebangsaan asing menemui Anda untuk berkonsultasi. Anda tidak mengerti bahasa yang digunakan. Sikap Anda: A, menolak untuk menemuinya karena takut tidak paham. B, menyuruh rekan Anda yang memahami bahasa orang asing tersebut untuk menemuinya. C, meminta bantuan rekan Anda yang memahami bahasa asing tersebut untuk menerjemahkannya ketika Anda sedang berbicara dengannya. D, berpura-pura memahami pembicaraannya. E, meminta orang asing tersebut untuk datang lain kali dan membawa penerjemah. Oke, di dalam soal ini jelas ini tuh soal yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kan kepedulian kita itu terhadap klien kita yang mengalami kesulitan. Jadi, poin yang paling tinggi itu adalah yang C. Jadi, kita mencari bantuan kepada teman kita yang mengerti bahasa orang asing tersebut dan meminta teman kita itu untuk menerjemahkannya ketika kita sedang berbicara. Jadi, ini udah pasti nilainya 5. Kenapa? Karena ya tadi kita meminta tolong kepada orang yang lebih pintar supaya tidak salah paham dan tidak miskomunikasi. Lalu yang B, menyuruh rekan Anda untuk memahami bahasa orang asing tersebut untuk menemuinya. Ini juga poinnya 4. Kemudian yang poinnya 3 itu adalah yang E, karena meminta orang asing tersebut untuk datang lain kali dan membawa penerjemah. Itu berarti sedikit memberikan solusi pada keadaan tersebut, tapi tetap menitik beratkan solusi tersebut kepada klien kita gitu. Jadi bukan kita yang nyari duluan, tapi kita malah nyuruh si klien kita untuk nyari penerjemah tersebut. Jadi itu poinnya tetap 3. Lalu yang poinnya 2 itu adalah yang A. Ini mah karena kita menolak untuk menemuinya karena takut tidak paham. Ini juga jelas tidak memberikan solusi pada keadaan tersebut. Lalu yang D, berpura-pura memahami pembicaraannya. Ini poinnya paling kecil 1. Kenapa? Karena kita kalau misalnya hanya berpura-pura memahami pembicaraannya tersebut padahal kita tidak paham, otomatis kita tidak melakukan pelayanan yang baik. Karena siapa tahu yang dimaksud A yang kita pahami, oh mungkin C, padahal sebenarnya salah. Nah, ini adalah tips meningkatkan perilaku orientasi pada pelayanan. Yang pertama, mencoba menempatkan diri kita di posisi orang yang membutuhkan pelayanan. Jadi kita bisa memahami sikap seperti apa yang ingin kita dapatkan atau peroleh. Contoh, kita menempatkan posisi kita itu di orang yang ingin bikin KTP misalnya ya, pasti kan pengen mendapatkan pelayanan terbaik diberikan kepada kita. Nah, otomatis kita juga harus bisa memberikan pelayanan tersebut kepada klien kita nanti. Kemudian pahamilah bahwa pelayanan yang baik akan membentuk citra diri yang baik juga, sehingga tingkat kepercayaan pelanggan akan meningkat. Kalau ini udah pasti, karena kalau pelayanan kita bagus, pelayanan kita baik, otomatis stigma-stigma negatif yang ada di masyarakat itu pasti lama-kelamaan akan berkurang. Contoh, kalau zaman dulu misalnya kita udah pasti tahulah kalau bikin KTP itu pasti ada uang apanya. Kalau yang aku lihat sih sekarang alhamdulillahnya sudah mulai berkurang ya. Kalau yang setahu aku itu udah bener-bener free, setahu aku sih gitu. Terakhir aku ngurus ya. Semoga lah kedepannya kita semua bisa sesuai dengan prosedur yang ada. Kita masuk aspek selanjutnya, yaitu orientasi kepada orang lain. Kalau tadi itu orientasi kepada pelayanan, sekarang itu adalah orientasi kepada orang lain. Nah, tes orientasi kepada orang lain ini tuh bertujuan untuk mengukur kepedulian kita kepada kepentingan orang lain. Ini mirip-mirip dengan yang orientasi kepada pelayanan sih. Jadi biasanya perilaku ini tuh memahami bahwa setiap orang memiliki kepentingan masing-masing yang harus dihargai. CPNS diharapkan untuk tidak egois dan acuh terhadap kepentingan orang lain. Dalam hal ini adalah kepentingan masyarakat, atasan, rekan kerja, atau yang lainnya. Contoh soal yang menilai aspek ini adalah yang pertama, buah mangga milik tetangga Anda berjatuhan dan mengenai genting rumah Anda hingga berlubang. Sikap Anda adalah A,
mendatangi tetangga Anda dan marah-marah. B. Menyuruh tetangga Anda untuk menebang pohon mangganya. C. Mendatangi tetangga Anda dan meminta dengan sopan agar memangkas dahan-dahan pohon yang berada di atas genting Anda. D. Meminta izin kepada tetangga Anda untuk menebang dahan tersebut. E. Menebang pohon mangga tanpa sepengetahuan tetangga Anda. Soal ini tuh jelas banget kan bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kita terhadap keadaan orang lain dan kemampuan kita itu dalam menyikapinya. Jadi, untuk soal ini, yang poinnya paling besar, yang bernilai 5 itu adalah yang C. Jadi kita mendatangi tetangga kita dan meminta dengan sopan ya, agar memangkas dahan-dahan pohon yang berada di atas genting kita. Lalu yang poinnya 4 itu adalah yang D, karena kita meminta izin juga kepada tetangga kita untuk menebang dahan tersebut. Kemudian yang poinnya 3 itu adalah yang B, menyuruh tetangga kita untuk menebang pohon mangganya. Lalu yang poinnya 2 itu adalah yang E, menebang pohon mangga tanpa sepengetahuan tetangga Anda. Ini poinnya 2 dan yang poinnya 1 jelas ya, yang ini yang kita datang terus kita marah-marah. Jadi sebenarnya boleh menegur, boleh memberitahu, tapi tidak usah dengan emosi. Kita masuk ke soal selanjutnya ya, untuk soal yang melihat atau mengetes tentang orientasi kepada orang lain. Rekan kerja Anda yang sedang cuti melahirkan meminta Anda untuk membawakan barang-barangnya yang tertinggal di kantor. Sikap Anda: A. Segera mengantarkannya. B. Menggunakan jasa kurir untuk mengantar. C. Mengantarkannya sepulang kantor sekaligus menjenguk rekan Anda. D. Menolak karena pekerjaan Anda banyak. E. Menyuruh rekan Anda yang lain untuk mengantarnya. Untuk soal ini kan jelas ya, untuk mengetahui tadi tentang kepedulian kita terhadap orang lain dan bagaimana kita menyikapinya, berarti jawaban yang paling tinggi adalah kita mengantarkan barang tersebut kan. Nah, masalahnya ini banyak nih, yang A mengantarkan, yang B juga mengantarkan, yang C mengantarkan. Kira-kira poin yang paling besar itu yang mana? Yang pasti kita tetap harus care dengan kebutuhan orang lain, tapi kita tetap harus tahu tugas dan kewajiban kita sebagai pegawai. Di sini kita yang paling tinggi adalah yang C. Kenapa yang C? Jadi kita mengantarkannya sepulang kantor. Nah ini, kenapa sepulang kantor? Karena tadi kita punya tugas dan kewajiban yang harus kita laksanakan, sekaligus kita juga menjenguk rekan kita. Ini poinnya 5. Kemudian yang poinnya 4 itu adalah yang B, menggunakan jasa kurir untuk mengantarkannya. Yang poinnya 3 itu adalah yang A, kita segera mengantarkannya, meskipun sebenarnya ini kita melalaikan tugas dan tanggung jawab kita ya. Dan yang D, menolak karena banyak pekerjaan. Itu jelas poinnya adalah 1, karena belum apa-apa kita udah nolak, berarti kita tidak punya kepedulian kepada orang lain. Yang E itu menyuruh rekan Anda yang lain mengantar, itu poinnya 2. Kenapa? Jadi ya kita nyuruh orang lain padahal kitanya nggak mau ngakuin gitu. Nah ini adalah tips untuk meningkatkan perilaku berorientasi pada orang lain. Jadi kita harus coba menjadi pendengar yang baik sehingga bisa memahami dan berempati terhadap kepentingan orang lain. Dan kita juga berusaha untuk memahami bahwa seluruh manusia itu memiliki derajat yang sama, sehingga kita tidak akan membeda-bedakan seseorang dan mencoba menempatkan posisi kita sebagai orang tersebut. Kita masuk ke aspek selanjutnya, yaitu aspek kemampuan beradaptasi. Jadi tes kemampuan beradaptasi ini bertujuan untuk mengukur tingkat kedewasaan kita dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, suasana baru, rekan kerja baru, dan peraturan baru. Nah ini tuh banyak banget pasti contoh soalnya tuh beda-beda, tapi pasti mirip-mirip lah kalau pas pada saat tes CPNS nanti. Kita masuk ya, kita lihat contoh soalnya. Di lingkungan kerja yang baru, A. Anda perlu waktu untuk mengenal rekan-rekan kerja yang baru. B. Anda menunggu rekan kerja yang ingin berkenalan. C. Anda langsung mampu akrab dengan rekan kerja yang baru. D. Jika Anda membutuhkan bantuan, baru Anda akan berkenalan. E. Jika ada yang ingin berkenalan, tentunya Anda senang sekali. Soal ini tuh bertujuan untuk mengetahui kan sejauh mana kita itu bisa beradaptasi dengan lingkungan kita yang baru. Berarti nilai yang paling besar adalah yang C, itu nilainya adalah
5. Kemudian yang E, jika ada yang ingin berkenalan tentunya Anda akan senang sekali, itu adalah poinnya 4. Kemudian yang B itu poinnya adalah 3. Dan yang D itu poinnya 2. Sedangkan yang A itu jelas poinnya. Ini gampang ya soal ini mah. Kita masuk contoh soal selanjutnya ya. Prediksi pengamat ekonomi bahwa bulan depan akan terjadi inflasi besar di Indonesia, membuat Anda A. Susah tidur. B. Depresi berat karena inflasi berarti harga barang naik. C. Berhati-hati dan berhemat dalam membelanjakan uang. D. Yang akan terjadi biarlah terjadi. E. Prediksi yang menyusahkan seperti itu tak perlu Anda percayai. Soal ini tadi jelas ya, itu kan bertujuan untuk mengetahui ya sejauh mana tuh kita mampu mengatasi perubahan situasi dan kondisi di masa yang akan datang. Berarti yang paling besar nilai poinnya adalah yang C. Kenapa? Ya kita tetap harus berhati-hati dan berhemat dalam membelanjakan uang kita. Bener kan? Kemudian yang A itu jelas, kemudian yang poinnya 4 itu adalah yang D. Kenapa? Karena ya udahlah yang terjadi ya udah biarin aja terjadi, tinggal gimana kita menghadapinya aja gitu. Kemudian yang poinnya 3 itu adalah yang E. Prediksi yang menyusahkan seperti itu tidak perlu Anda percayai. Jadi tetap meskipun akan terjadi inflasi di bulan depan ya udah mau gimana lagi, kita tetap harus berjuang untuk hidup, kita tetap harus prepare untuk kejadian di masa depan, tapi jangan sampai kita sampai depresi. Nah ini kalau depresi ini jangan sampai lah. Masa gara-gara inflasi aja kita depresi, kan gak mungkin ya. Jangan sampai. Ini tuh mental yang tidak diinginkan dari seorang CPNS. Maka dia poinnya adalah 1. Sedangkan yang susah tidur itu juga poinnya 2. Kenapa? Karena ini juga pasti mengarah ke depresi ini ya. Nah ini dia tips meningkatkan kemampuan beradaptasi. Itu kita harus paham bahwa tidak ada yang abadi, segala sesuai pasti akan berubah dan harus belajar berkompromi dengan perubahan tersebut. Selama itu memberikan kebaikan, belajar untuk selalu menyesuaikan diri dengan setiap lingkungan. Jadi ini adalah tips-tips untuk meningkatkan kemampuan beradaptasi kita ya. Kita masuk ke aspek selanjutnya ya. Aspek kemampuan mengendalikan diri. Jadi tes ini tuh bertujuan untuk mengukur tingkat kedewasaan seseorang dalam mengontrol emosinya ketika menghadapi situasi tertentu. Jadi kemampuan mengendalikan diri ini tuh adalah merupakan salah satu inti dari kedewasaan seseorang. Setiap orang pasti bertambah tua, tapi tidak setiap orang bertambah dewasa. Ini jelas ya, jadi umur tuh tidak menentukan tingkat kebijaksanaan seseorang. Kita lihat contoh soal yang menilai kemampuan mengendalikan diri kita. Nih, bila ada rekan kerja yang salah memanggil nama Anda, maka A. Anda tersinggung karena nama adalah kehormatan seseorang. B. Anda tidak tersinggung. C. Anda mengingatkan kekeliruannya dengan baik-baik. D. Anda mengingatkannya dengan tegas agar dia jera. E. Hal itu tak menjadi masalah bagi Anda. Oke, di sini kita lihat kan sebenarnya ini tuh hal yang sepele, cuman salah memanggil nama. Tapi ada beberapa orang atau di beberapa situasi itu ada yang memang sampai marah-marah kan. Nah, ini tuh hal yang tidak diharapkan dari seorang CPNS. Makanya poin yang paling tinggi karena soal ini tuh kan bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kita tuh mampu mengendalikan emosi dalam menjalin relasi dengan orang lain. Jadi meskipun ada orang yang salah manggil nama kita, kira-kira yang poinnya paling tinggi yang mana? Yang jelas kelihatan kan itu adalah yang C. Jadi kita tetap mengingatkan kekeliruannya dengan baik-baik. Ya, dia salah, kita kasih tahu tapi dengan cara yang baik. Itu poinnya 5. Kemudian yang E, hal itu tidak menjadi masalah bagi Anda, itu poinnya 4. Kenapa? Karena kita tidak marah. Tapi lebih bagus lagi kalau kita tetap mengingatkan kesalahan tersebut supaya orang tersebut menyadari kekeliruannya dan orang tersebut juga jadi lebih baik lagi gitu. Kemudian yang poinnya 3 itu adalah yang D. Kenapa dia poinnya 3? Karena tetap dia mengingatkan meskipun dengan tegas agar dia jera. Ini dengan tegas ya. Jadi bukan dengan marah, tapi dengan tegas agar dia jera, itu poinnya 3. Kemudian yang poinnya 2 itu Anda tidak tersinggung, itu poinnya 2. Dan yang Anda tersinggung karena nama Anda, nah itu adalah poinnya 1. Jadi kan di sini kita harus bisa melihat dan menilai kemampuan mengendalikan diri kita gitu ya. Kemudian pertanyaan nomor 2 itu, jika hal-hal kecil merusak rencana besar saya, maka
A. Anda sangat sedih dan marah. Kenapa? Hal kecil mampu merusak rencana besar tersebut. B. Tentu saja Anda marah. C. Anda melakukan evaluasi menyeluruh. D. Anda butuh waktu menenangkan diri. E. Anda marah kepada pihak lain yang juga ikut bertanggung jawab. Nah, soal ini tuh bertujuan untuk mengetahui kan sejauh mana tuh kita mampu menanggulangi kegagalan dari rencana kita. Berarti yang poinnya paling tinggi itu adalah yang C. Kenapa yang C poinnya tinggi? Ini poinnya 5. Karena meskipun rencana kita gagal, kita tuh tetap melakukan evaluasi menyeluruh. Kita harus tahu nih, apa nih yang menyebabkan rencana kita tuh gagal. Tapi tadi kita tidak marah atau menyalahkan orang lain gitu. Kemudian yang poinnya 4 itu adalah yang D. Kenapa? Rencana kita gagal itu pasti manusiawi, siapapun juga pasti akan merasa kecewa, dan kita juga pasti butuh waktu untuk menenangkan diri dulu. Karena kalau dalam keadaan kita kecewa, marah, atau sedih, jangan sampai kita salah mengambil keputusan. Jadi alangkah lebih baiknya kalau perasaan kita sedang seperti itu kita meluangkan waktu dulu untuk menenangkan diri. Baru setelah itu kita berpikir langkah kita selanjutnya apa untuk memperbaiki rencana yang gagal tersebut. Kemudian yang poinnya 3 itu adalah yang A, ya tadi karena kita manusiawi ya, jadi kita wajar sedih dan marah. Kenapa hal tersebut mampu merusak rencana kita? Tapi yang pasti kita jangan sampai marah kepada pihak lain yang juga ikut bertanggung jawab. Kenapa kita jangan sampai marah? Karena di sini kan kita yang dinilainya adalah kemampuan mengendalikan diri. Jadi memang marah itu wajar, cuman jangan sampai kita marahnya ke orang lain. Jadi kita tenangin dulu diri kita, baru kita boleh sih sebenarnya menegur orang yang bertanggung jawab tersebut, tapi tidak dengan emosi. Karena kalau kita lagi marah pasti yang keluarnya gak enak kan, bahasa-bahasa atau komunikasi yang kita pakai juga jadi kurang enak. Bukannya malah mengklirkan masalah, tapi malah memperunyam masalah. Jadi ini jelas poinnya adalah 1, dan yang ini adalah poinnya 2. Yang ini adalah tips-tips untuk meningkatkan kemampuan mengendalikan diri ya. Yang pertama perbanyak ibadah untuk meningkatkan pengendalian diri kita ya. Ini kita harus perbanyak ibadah biar kita sabar ya. Ini tuh biar kita sabar. Kemudian karena dengan beribadah kan seseorang itu mendidik karakter kita itu menjadi lebih sabar, lebih tahan banting menghadapi masalah, lebih kuat mengendalikan amarah dan hawa nafsu, dan menjadi lebih bijaksana dalam melangkah dan mengambil keputusan. Jadi ini tuh bisa meningkatkan kedewasaan kita.